Warta Lisan Kamis 13 Mei 2021. Selamat mengikuti ibadah secara daring kepada seluruh warga Jemaat GKI Gunung Sahari. Kita bersyukur pada Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja yang mengizinkan kita berada di bulan Mei 2021 yang istimewa ini. Di bulan Mei 2021 ini, kita akan merayakan 2 hari besar gerejawi, yaitu Hari Kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga, yang kita rayakan pada hari ini, hari Kamis 13 Mei 2021. Dan hari Pentakosta pada hari Minggu, 23 Mei 2021. Mulai besok malam, Jumat 14 Mei 2021, kita akan mengikuti pekan doa menjelang Pentakosta sampai dengan hari Sabtu, 22 Mei 2021. Kecuali pada hari Minggu, 16 Mei 2021, pada setiap malam pukul 19 secara daring. Sedangkan kebaktian Pentakosta diselenggarakan pada hari Minggu 23 Mei 2021 pukul 6, 8, 10.30 dan 17 secara daring. Gereja Kristen Indonesia memiliki tradisi yang indah untuk merayakan hari Pentakosta. Di setiap hari Pentakosta, Jemaat GKI menyerahkan persembahan syukur tahunan. Setiap kali kita mempersiapkan dan kemudian menyerahkan persembahan syukur tahunan kita diingatkan ulang pengakuan iman kita bahwa kita hidup hanya karena anugerah Tuhan dan bahwa segala milik kita berasal dari Tuhan. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Hagai 2 ayat 9. Marilah kita berdoa kepada Tuhan, memohon supaya Tuhan menolong setiap kita dalam mempersiapkan diri kita untuk ikut serta dalam kebaktian Hari Pentakosta dengan membawa persembahan kita. Demikianlah Warta Lisan hari ini. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita menghayati kembali peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dalam peristiwa itu, para murid terpaku menyaksikan sang guru meninggalkan mereka. Di tengah kebekuan dan keheningan, mereka disadarkan oleh suara malaikat yang mengingatkan mereka untuk tidak hanya terpaku melihat ke langit. Mereka diingatkan akan realita kehidupan dan tugas panggilan menjadi saksi kasih Allah bagi dunia dan sesama. Kini, kita pun juga diingatkan untuk tidak terpaku dan terdiam di tengah kondisi dan situasi yang masih terbatas dikarenakan pandemi COVID-19 ini. Di tengah segala keterbatasan ini, kita dipanggil untuk menghadapi realita yang ada, serta berkarya menjadi saksinya bagi dunia dan sesama. Marilah kita menghadap hadiratnya, menyaksikan kemuliaan Tuhan Yesus yang terangkat ke surga, dan mengingat kembali panggilan kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 225 bait 1 dan 2. Yesus naik dari bumi dan menuju tatanya, dan menuju tatanya. Bertelutlah tiap makhluk, tiap lidah pun mengaku Yesus Tuhan semesta, Yesus Tuhan semesta. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengaku bahwa pertolongan kepada kita datang dari Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Amin, amin.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Saudara-saudara yang terkasih, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga bukanlah akhir dari karya kasih Allah bagi dunia. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga justru menjadi awal perutusan bagi para murid untuk melanjutkan karya kasih Allah dalam terang Roh Kudus. Panggilan itulah yang saat ini kita emban sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Kita diutus untuk mewartakan kasih, pengampunan, pengharapan, dan pemulihan di tengah dunia yang masih muram ini. Saudara-saudara yang terkasih, di tengah kemurungan yang masih menyelimuti dunia, Tuhan memanggil kita untuk mewartakan kasih, pengharapan, dan damai sejahteranya. Seperti sabdanya dalam Injil Markus pasal 16 ayat 15b yang mengatakan, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Marilah kita memeriksa diri kita sendiri. Sudahkah kita menjadi saksi yang setia bagi dunia dan segala isinya? Sudahkah kita peduli pada saudara kita yang membutuhkan pertolongan kita? Dan sudahkah seluruh kehidupan ini kita pergunakan sebagai sarana menjadi saksinya? Pada kenyataannya seringkali kita masih mementingkan diri kita sendiri, mencari kenyamanan diri, dan tidak peduli pada sesama kita. Oleh karena itu, marilah kita menyatakan pertobatan kita kepada Tuhan di dalam doa pertobatan secara pribadi.
Ya Tuhan, inilah seru pertobatan kami. Ampunilah kami, kasihanilah kami, dan perbaharuilah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kepada setiap kita yang telah mengakui dosa dengan sepenuh hati, Tuhan memberikan berita anugerah yang diambil dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 13 sampai dengan 15. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Agungkan kuasa namanya, malaikat bersujud, nobatkan Raja mulia dan puji Tuhanmu. Nobatkan Raja mulia dan puji Yesus Tuhanmu. Bangsa-bangsa dunia sekarang bertelut, akui kerajaannya dan puji Tuhanmu. Akui kerajaannya dan puji Yesus Tuhanmu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa memohon pertolongan Roh Kudus sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa, sungguh hati kami dengan syukur dan sukacita datang kepada Tuhan di dalam doa kami. Kami sungguh merasakan bahwa di dalam sepanjang kehidupan kami boleh senantiasa dipelihara oleh Tuhan dengan sempurna. Oleh karenanya saat ini kami boleh bersama-sama berbakti dari tempat kami masing-masing untuk memperingati dan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Kami bersyukur ketika kami boleh berjumpa dengan satu peristiwa yang ada dalam sejarah iman Kristen, yang mengingatkan kami akan tugas panggilan kami untuk menjadi saksi-Mu. Dan biarlah kiranya firman Tuhan yang hendak kami baca dan renungkan semakin meneguhkan kami, untuk kami menjalankan panggilan kami, untuk kami mengerjakan apa yang menjadi tugas perutusan yang Engkau berikan kepada kami, untuk kami terus menyatakan karya kasih Allah di tengah dunia, terlebih dalam situasi yang membutuhkan lawatan kasih Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan boleh mengingatkan dan meneguhkan kami. Dan biarlah kiranya Engkau juga memberkati hamba-Mu, sehingga apa yang diperkatakan juga seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam Kristus Yesus Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan Injil terambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 24 ayat 44 sampai dengan 53. Lukas pasal 24 ayat 44 sampai dengan 53 demikian dituliskan.
Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita mengingat dan merayakan kembali peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga merupakan rangkaian peristiwa yang tidak terpisahkan dari peristiwa-peristiwa sebelumnya, yakni peristiwa kelahiran, kematian, kebangkitan, dan seluruh karya pelayanan Tuhan Yesus. Peristiwa-peristiwa ini ibarat mata rantai yang tidak bisa dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Lalu yang menjadi pertanyaan, ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, maka apakah berakhir karya kasih Allah di tengah dunia? Jawabannya adalah tentu tidak. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga bukanlah akhir dari karya kasih Allah bagi dunia dan isinya. Setelah peristiwa kenaikan Yesus masih dilanjutkan dengan berbagai macam peristiwa lain yang di sana kasih Allah dinyatakan sampai Yesus kemudian datang kembali ke tengah-tengah dunia. Karya Allah terus berlanjut meskipun puncak karya pemulihan telah digenapi melalui kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Pada hari yang ketiga Yesus bangkit dari antara orang mati. Ia tidak langsung menyatakan kemuliaannya dan terangkat ke sorga. Tetapi kita mendapati bahwa Yesus menampakkan diri berkali-kali kepada para murid selama kurun waktu kurang lebih 40 hari. Dari sini kita bisa melihat bahwa karya kasih Allah tidak kemudian berhenti, tidak pernah berhenti, namun terus dilanjutkan dan diwartakan oleh para murid. Dan Yesus juga terlebih dahulu mempersiapkan para muridnya untuk melanjutkan karyanya di tengah dunia ini. Dalam bacaan Injil yang tadi kita baca, yakni Lukas pasal 24 ayat 44 sampai dengan 53. Kita melihat bahwa Yesus mempersiapkan para murid dengan cara membuka pikiran mereka, sehingga para murid dapat mengerti maksud dan rencana Allah yang tertulis dalam kitab-kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, kitab Mazmur yang telah digenapi oleh Tuhan Yesus. Bahwa Mesias itu harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga.
Dan dalam namanya berita pertobatan dan pengampunan dosa itu harus disampaikan kepada segala bangsa. Dan para murid adalah saksi dari semuanya itu. Dengan demikian Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga bukanlah akhir dari karyanya di dunia ini. Karyanya harus tetap dinyatakan oleh para muridnya. Berita pertobatan dan pengampunan dosa yang membawa pengharapan baru, yang membawa damai sejahtera baru, itu harus terus diwartakan. Dan dalam konteks kita pada saat ini, bagaimana berita pertobatan dan pengampunan itu kita wartakan? Kita masih berada dalam situasi dan kondisi yang terbatas karena pandemi COVID-19. Namun keterbatasan itu tidak menghentikan, tidak menggugurkan tugas panggilan kita menjadi saksinya. Justru di tengah segala keterbatasan kita, kita semakin diteguhkan untuk melaksanakan tugas perutusan kita. Kita diingatkan untuk tidak hanya berdiam diri dan terpukau, terpaku melihat realita yang ada. Seperti malaikat Tuhan yang mengingatkan para murid untuk tidak hanya terpaku dan terpukau melihat ke langit ketika Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Kini kita pun juga diingatkan untuk tidak hanya terpaku pada keadaan saat ini, tetapi sadari dan bergegaslah dengan perutusan sebagai saksi Kristus, sebab ia akan datang kembali dalam kemuliaannya. Kita diingatkan untuk terlibat, untuk bergerak di tengah realita yang ada, untuk menghadirkan pengharapan dan damai sejahtera dari Kristus. Dan hari ini kalau kita mengingat kembali, GKI Gunsa juga memperingati hari ulang tahun yang ke-84. Tentu kita menaikkan syukur yang berlimpah atas pemeliharaan, atas berkat-berkat Tuhan yang dinyatakan bagi GKI Gunsa sampai dengan saat ini. Kita dimampukan untuk beradaptasi dengan pandemi yang terjadi, sehingga kita tetap bisa melakukan karya pelayanan, tetap bertahan sampai saat ini untuk terus berkarya, mewartakan berita Injil, mewartakan Kristus yang mengasihi, Kristus yang memberikan pengharapan. Banyak karya yang telah dilakukan. Bahkan kita baru saja melakukan rangkaian aksi kasih Paskah yang tentunya mendatangkan sukacita, yang tentunya mendatangkan damai sejahtera bagi orang-orang yang menerimanya. Tapi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga tidak berhenti terpukau pada bagian ini saja, pada karya yang telah kita lakukan, pada aksi kasih yang kita nyatakan bagi banyak orang. Mari kembali sadari dan bergegas dengan panggilan kita untuk terus menjadi saksinya, untuk terus memberi diri kita, memberi diri dari apa yang kita miliki untuk terus dipakai guna pekerjaan-pekerjaan Tuhan di tengah dunia ini. Ketika kita diutus di tengah situasi pandemi, tentu bagian ini kemudian tidak membatasi kita untuk bersaksi. Mengapa demikian? Karena bersaksi, menjadi saksi tidak pernah terbatas oleh ruang dan juga waktu. Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa atas ruang dan waktu. Allah yang berkuasa atas seluruh ciptaan. Ia memerintah sebagai raja atas bangsa-bangsa dan bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Dalam kuasanya yang tidak terbatas itu, ia turun ke dalam dunia mengambil rupa sebagai hamba dan menjadi manusia yang terbatas dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Yesus harus rela memberi diri dalam ruang dan gerak tertentu. Demikian juga orang-orang yang dilayani pada saat itu terbatas pada ruang dan waktu. Sebatas orang-orang yang hidup dalam zaman Yesus yang berada di daerah Palestina. Akan tetapi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga mengubah batas ruang dan waktu. Dengan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga, ruang gerak dan jangkauan Yesus tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Ia yang telah naik ke sorga akan terus berkarya,
melalui Roh Kudus yang berdiam dalam diri setiap muridnya. Tugas perutusan memang dimulai dari Yerusalem, demikian dikatakan dalam Injil Lukas, dari komunitas yang paling kecil. Tugas perutusan tidak dimulai dari tempat yang jauh, tetapi dimulai dari tempat yang paling dekat. Ini juga yang mengingatkan bagian kita, bahwa ketika kita hendak bersaksi, ketika kita diutus, itu juga kepada orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang yang tidak jauh, tetapi dalam lingkup terkecil, terhadap keluarga kita, terhadap komunitas beriman kita, terhadap lingkungan pekerjaan kita, atau terhadap tetangga-tetangga kita, orang-orang di sekitar kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan. Dan kalau kita baca dalam kelanjutannya, para murid juga diutus tidak hanya kepada bangsa atau orang-orang umat di Yerusalem saja. Para murid diutus untuk bergerak keluar, menjangkau sejauh-jauhnya, seluas-luasnya, ke seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Para murid diutus untuk menjadi saksi kepada individu dan komunitas yang lebih luas. Panggilan dan perutusan kepada para murid juga berlaku untuk setiap orang percaya dan gereja pada saat ini. Saat ini kita berada di zaman yang tanpa sekat. Dengan perkembangan teknologi, informasi bisa dapat dengan cepat kita terima. Kita bisa berelasi dan mengakses informasi dengan sangat terbuka, dengan sangat mudah. Dan pelayanan kita bisa menjangkau lebih banyak orang. Karena tidak hanya terbatas pada gedung gereja ini saja, atau pada waktu ini saja, pada waktu tertentu saja. Tetapi melalui berbagai macam pelayanan, bahkan melalui pelayanan yang dilakukan secara daring, secara online, kita mampu menjangkau banyak umat. Jangkauan kita lebih luas. Tetapi mari kita juga terus memperhatikan agar pelayanan-pelayanan yang kita lakukan secara daring, secara online, yang lebih bisa kemudian menjadi berkat bagi banyak orang, kita terus perhatikan apakah kita tetap terus mempersaksikan karya kasih Allah bagi dunia ini. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa penyertaan Roh Kudus juga tidak terbatas pada ruang dan waktu. Tugas perutusan yang diberikan kepada para murid juga disertai dengan janji penyertaan. Yesus mengatakan kepada para murid bahwa mereka akan menerima kuasa Roh Kudus. Dalam Lukas pasal 24 ayat 49 memberikan kesaksian demikian. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa. Tetapi kamu harus tinggal di kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Ayat ini menandaskan bahwa perutusan sebagai saksi disertai dengan kuasa yang akan memampukan kita, yang akan memperlengkapi kita, yang akan menopang kita. Dan kemudian menjadi saksi bukan karena kekuatan kita sendiri, bukan karena kemampuan kita sendiri, namun ada kuasa yang menyertai setiap langkah yang kita lakukan. Janji penyertaan ini juga kemudian divisualisasikan oleh Yesus ketika ia naik ke sorga dengan cara mengangkat tangannya dan memberkati para murid pada saat itu. Dengan demikian, pemeran utama dari karya penyelamatan Allah itu ada dalam diri Yesus, kemudian nyata dalam Roh Kudus yang berkarya dalam diri para murid, termasuk berkarya di dalam diri kita, saya dan juga Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Oleh karena itu, mari menjadi saksinya dengan sebuah penghayatan. Penghayatan secara penuh akan hakikat kehadiran dan karya Kristus dalam hidup keseharian kita melalui kuasa Roh Kudus. Dengan demikian, menjadi saksi harus diikuti dengan sikap yang rendah hati, dalam keberserahan, dalam keyakinan dan juga hati yang bersandar kepada kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu itulah yang mampu memimpin kita, memampukan kita untuk terus bersaksi. Itulah sebabnya perwartaan karya keselamatan Allah tidak berhenti
pada peristiwa perutusan, namun terus berlanjut sampai dengan saat ini. Roh yang sama memampukan para murid untuk bersaksi, juga diberikan kepada kita. Itu berarti penyertaan Allah melalui kuasa Roh Kudus akan memampukan kita berani menghadapi segala tantangan dan hambatan. Roh Kudus juga menerangi para murid sehingga para murid dapat mengerti bagaimana mereka harus melangkah. Dan itu juga menerangi kehidupan kita sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan untuk terus menjadi saksinya. Di tengah situasi yang sulit dan terbatas ini, setiap orang percaya dan gereja dimampukan untuk menjadi saksinya secara kreatif dan inovatif. Dan pada akhirnya Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita melihat diri kita masing-masing dan gereja kita sebagai sebuah persekutuan dengan Kristus. Mari terus kita menjadi saksi yang bergerak keluar, yang berdampak positif, tidak hanya eksklusif bagi gereja dan komunitas kita saja, tetapi kita juga melewati batas-batas yang ada, suku, ras, agama, budaya, golongan, dan kepada seluruh ciptaan. Saat krisis akibat pandemi seperti ini menjadi saat yang tepat bagi kita untuk makin menyatakan kasih Allah. Kita diingatkan untuk tidak terpaku dan berdiam diri melihat realita, namun berani bergerak keluar dan berani melewati sekat-sekat atau batas-batas untuk menghadirkan pengharapan baru dan damai sejahtera bagi Allah. Percayalah dan beranilah, sebab kita tidak melangkah sendirian, karena kuasa dan penyertaan Roh Kudus yang tak terbatas menyertai kita dan gerejanya. Tuhan memberkati kita. Amin. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Inilah hari ke-50, hari Pentakosta. Panen pertama menjadi nampak hari Paskah. Untuk siapakah hasil pertama ini? Untuk Tuhan sumber anugerah. Pentakosta adalah perayaan yang dilakukan 50 hari setelah Paskah. Dalam Perjanjian Lama, perayaan ini biasa disebut dengan Hari Raya 7 Minggu, karena terjadi 7 minggu setelah Paskah. Sebagaimana dicatat dalam Keluaran 34 ayat 22 dan Ulangan 16 ayatnya yang ke-10. Di dalam Perjanjian Lama,
Menurut Keluaran pasal 23 ayat 16, hari raya ini biasa juga disebut hari raya menuai. Pada hari raya ini dipersembahkan hasil panen dan ternak terbaik bagi Tuhan sebagai ungkapan syukur atas berkat Tuhan. Sementara dalam perjanjian baru, Pentakosta adalah saat di mana Roh Kudus menyatakan karunia-Nya dalam kehidupan orang percaya. Dan Pentakosta menjadi pesta syukur di mana banyak orang Yahudi dari banyak tempat berkumpul di Yerusalem. Kisah Para Rasul pasal 2 mencatat betapa orang Yahudi dan keturunan Yahudi dari perantauan berkumpul di Yerusalem. Dan yang terjadi pada hari itu adalah pewartaan Injil dengan kuasa Roh Kudus yang menyapa setiap orang. Dan hasilnya sangat menakjubkan. Kira-kira 3.000 orang percaya dan menerima Kristus. Hal itu terjadi sebab Roh Kudus berkarya dan mengantar banyak orang kepada Kristus. Itulah mujizat terbesar di hari Pentakosta. Itu sebabnya gereja mula-mula biasanya melayankan sakramen baptisan di hari Pentakosta. Gereja Kristen Indonesia memiliki kebiasaan sebagaimana umat Tuhan dalam perjanjian lama dalam merayakan Pentakosta, yaitu dengan memberikan persembahan syukur. Kita biasa menyebutnya dengan persembahan syukur tahunan, yaitu persembahan yang pada umumnya sudah dipersiapkan karena berkat-berkat Tuhan yang telah Tuhan anugerahkan sepanjang tahun yang kita jalani. Jika umat Tuhan pada masa perjanjian lama mempersembahkan hasil panen dan ternak terbaiknya, maka kita mempersembahkan uang sebagai hasil kerja kita yang Tuhan berkati. Tidak hanya itu, dalam perayaan Pentakosta, di dalam perjanjian baru, hasil panen yang dituai adalah orang-orang percaya yang dibaharui hidupnya oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Dan dalam pengucapan syukur tahun ini, maka persembahan yang terkumpul akan dimanfaatkan untuk mendukung pekerjaan Tuhan lewat gerejanya. Dengan doa bahwa semua itu akan menghasilkan tuaian yang indah, di mana banyak orang boleh merasakan cinta kasih Tuhan. Oleh karena itu, persembahan syukur kita secara tidak langsung menghadirkan berkat Tuhan lewat pelayanan gerejanya. Firman Tuhan menuliskan, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. 2 Korintus 9 ayat 10 hingga ayat yang ke-11. Dan biarlah setiap diri kita yang melakukannya senantiasa dipenuhi oleh sukacita dan dianugerahi dengan berkat-berkat terbaiknya, agar kita dapat terus menghadirkan berkat Tuhan dalam kehidupan yang kita jalani. Tuhan Yesus memberkati. Untuk siapakah hasil pertama ini? Untuk Tuhan sumber anugerah. Mari kita menaikkan doa syafaat. Ya Bapa, saat ini kami datang memohon kekuatan,
yang datang dari Tuhan untuk kami mampu terus mengerjakan perutusan yang Engkau berikan kepada kami. Untuk kami boleh menjadi saksi akan karya kasih Allah di tengah dunia ini. Kami bersyukur ketika Roh Kudus menyertai kami untuk kami mampu bersaksi, bahkan melampaui batas ruang dan waktu, sekat-sekat yang ada di sekitar kami. Dan biarlah kiranya dalam setiap kesaksian yang kami lakukan, kami sungguh menampakkan Kristus yang penuh kasih, bukan dalam peninggian diri kami ataupun kesombongan pribadi kami. Sehingga dengan demikian, kesaksian kami boleh mendatangkan berkat dan sukacita bagi banyak orang. Saat ini kami juga menaikkan syukur untuk karya kasih yang Engkau nyatakan kepada GKI Gunsa, yang tepat hari ini kami boleh memperingati hari ulang tahun yang ke-84. Sungguh kami bersyukur karena ada begitu banyak pekerjaan tangan Tuhan yang luar biasa yang dinyatakan bagi GKI Gunsa. Kami bersyukur ketika ada pemeliharaan yang sempurna, ketika berkat-berkat Tuhan terus dinyatakan bahkan dalam situasi krisis atau pandemi yang terjadi. Dan oleh karenanya kami terus dimampukan untuk bertahan dalam panggilan kami, untuk bersaksi, untuk melayani, dan untuk terus bersekutu. Kami bersyukur ketika Engkau juga terus menopang kami, ketika kami mengalami kekhawatiran, ketika kami mengalami ketidakberdayaan. Tetapi tangan kasih Tuhan, lengan yang kekal itu senantiasa meneguhkan kami, menguatkan kami. Kami bersyukur ketika kami juga boleh terus diberikan daya adaptasi yang kuat, yang baik, sehingga kami mampu untuk mengolah dalam berbagai pelayanan kami di tengah situasi pandemi ini. Dan kami bersyukur ketika saat ini kami juga boleh menaikkan pengharapan kami. Biarlah kiranya GKI Gunsa boleh tetap terus menjadi saksi Kristus yang mempersaksikan karya kasih Allah, yang boleh tetap kreatif, boleh tetap inovatif, dan boleh semakin memberikan pelayanan yang seluas-luasnya, terlebih dengan kecanggihan teknologi yang ada. Kami juga berdoa biarlah kiranya kami sebagai gereja Tuhan boleh terus bersehati, boleh terus bersinergi, sehingga kami boleh terus memberkati. Pakailah terus Tuhan majelis jemaat, para aktivis yang ada, untuk boleh terus bersama-sama mengerjakan tugas panggilan Tuhan. Sehingga keberadaan kami juga boleh terus bertumbuh dan berbuah, menjadikan kesukaan bagi Tuhan dan juga bagi umat Tuhan. Kami saat ini juga berdoa ya Bapa, bagi bangsa dan negara kami. Di tengah berbagai persoalan yang terjadi, tragedi yang terjadi, biarlah kiranya ya Bapa, Engkau juga yang terus memberikan kasih-Mu kepada bangsa ini. Berbelas kasihlah ya Tuhan, supaya kami boleh pulih dari situasi pandemi. Kami juga boleh pulih dari berbagai bencana yang dihadapi di beberapa tempat di negeri ini. Dan ketika banyak orang juga yang merasakan duka cita, merasakan kehilangan pengharapan karena situasi-situasi yang terjadi di negeri ini. Kiranya Tuhan juga yang memberikan kekuatan. Bahkan pakailah kami untuk boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan, mendatangkan berkat bagi mereka. Ya Bapa, kami juga hendak berdoa bagi pergumulan pribadi kami. Biarlah kiranya Engkau hadir menopang kami. Bagi kami yang sakit ataupun dalam masa pemulihan, yang rindu untuk memiliki relasi yang harmonis di tengah keluarga, ataupun kami yang sedang bergumul untuk mendapatkan pekerjaan, pasangan hidup, bahkan berbagai macam pergumulan-pergumulan yang lain. Kiranya juga Tuhan hadir menopang kami
sehingga kami mampu terus berpengharapan, dan hikmat Tuhan yang menolong kami untuk kami mengetahui apa yang Engkau kehendaki untuk kami kerjakan di tengah pergumulan yang kami hadapi. Ya Tuhan, inilah seru doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber pengharapan kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita bersuka-cita dan menyatakan syukur karena Tuhan mengutus kita menjadi pewarta kasih-Nya dengan menghaturkan persembahan syukur. Persembahan syukur pada ibadah ini akan didasarkan dari surat Ibrani 13 ayat 15-16 yang demikian sabdanya. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Mari puji Raja sorga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur atas tuntunan, pertolongan, serta pemeliharaan-Mu yang penuh dengan cinta kasih dalam kehidupan setiap kami. Pada saat ini, kami akan memberikan persembahan syukur. Ini hanya sebagian kecil dari berkat yang Tuhan telah berikan. Kiranya Tuhan kuduskan dan Tuhan terima. Semuanya ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu dan dapat berkenan di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kasih dan penyertaan-Nya tak terbatasi ruang dan waktu. Oleh karena itu, marilah kita menyatakan kasih, sukacita, pengharapan, dan pemulihan tidak terbatas pada komunitas kita saja. Kita diutus untuk terlibat secara nyata bagi pemulihan dunia dan isinya. Adalah jemaat GKI Nusa, dari berbagai bangsa, suku, kaum, bahasa. Roh Kudus yang menghimpun dan membimbing kita, memberi kuasa agar jadi saksinya. Kita adalah gereja dan tubuh Kristus, diberi berbagai karunia oleh Roh Kudus, agar iman percaya kita pun bertumbuh serta makin sempurna seperti Kristus. Mari saudara kita bersama
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.